warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, insya Allah lebih sehat. Alhamdulillah ya. Sepertinya hari ini tidak ada yang hadir ya. Iya, Semua. Ya, alhamdulillah ya. Siap belajar hari ini berarti ya. Nah, ada sarapan tadi pagi? Jadi tidak ada alasan ya nanti kelaparan sewaktu kita belajar. Oke? Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Coba dulu Aisyah pimpin doanya dulu untuk hari ini. Di situ saja. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Semuanya boleh berdiri. Kemarin pulang sekolah ada yang kehujanan nggak? Nah, bagus ya. Tapi sekarang kita musimnya lagi musim hujan. Nah, supaya tidak kena hujan, begitu pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Supaya tidak demam kena hujan ya. Nah, sekarang anak-anak ibu coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa kira-kira? Hujan. Nah, siapa yang tahu kira-kira hujan itu asalnya dari mana ya? Dari awan. Dari langit. Nah, ini adalah hujan. Nah, hujan ini penting nggak bagi kehidupan manusia? Nah, jadi kita lihat ya, sesuai dengan pelajaran kita hari ini yaitu IPAS bab 4 tentang apa? Siklus air. Siklus air. Ini sudah pertemuan kita yang keempat. Siapa yang masih ingat pelajaran IPAS kita minggu lalu tentang apa? Tentang perubahan bumi. Juga masih di bab 4. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah coba kalian perhatikan di depan. Apa kira-kira tujuan pelajaran
Menunjukkan Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba anak-anak ibu semuanya bayangkan ya, hujan turun ke bumi. Asalnya dari awan, ada yang bilang dari langit tadi. Nah, hujan ada yang turunnya ke lautan, ke sungai, ke halaman sekolah kita, ya kan? Tergenang airnya. Nah, air di halaman sekolah kita tergenang. Kemudian setelah beberapa saat, airnya hilang. Kemana hilangnya? Kemana? Ayo, ada yang tahu? Masuk ke dalam tanah, menyerap, ya. Nah, jadi untuk mengetahui itu semua, mari kita saksikan video tentang siklus air. Kita lihat sama-sama ya. Perhatikan ya. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Nah, sudah disimak tadi videonya? Sudah. Dari video yang kita lihat, coba siapa yang tahu apa tadi? Videonya tentang apa? Siklus air. Nah, apa tadi siklus air? Siklus air adalah proses pemutaran air dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Nah, ini dia skema siklus air, diagramnya ya. Perhatikan ke depan. Nah, kalian perhatikan, ini adalah matahari. Matahari menyinari bumi. Nah, bukan di bumi, di permukaan bumi kita ada apa saja? Ada laut, ya kan? Ada sungai, ada gunung. Ada apa lagi? Ada semua yang di permukaan bumi disinari oleh matahari. Nah, matahari menyinari lautan. Lautannya pernah kalian perhatikan kalau air kena sinar matahari seperti berasap kan? Nah, terjadilah proses penguapan. Penguapan, uapnya naik ke atmosfer. Penguapan ini namanya apa? Evaporasi. Nah, namanya evaporasi. Nah, setelah uap air naik ke atmosfer, kemudian membentuk awan. Nah, awannya pertama mula-mula sedikit ditiup angin, bertambah lagi ya kan? Nah, awannya menjadi besar. Nah, proses yang penguapan menjadi awan namanya apa? Kondensasi. Kondensasi tinta. Nah, kemudian setelah awannya berkumpul, berarak di langit, ya kan? Berkumpul. Nah, lama-lama awannya menjadi besar. Kemudian menjadi hitam, menjadi berat, mengandung air. Kemudian turunlah hujan. Nah, turun hujan ini namanya apa?
Tidak, alhamdulillah ya. Di kampung kita tidak ada yang membuang sampah di parit. Kemudian ada yang airnya jatuhnya ke pegunungan. Di pegunungan ada apa saja? Ada pohon. Jatuhlah ke pohon-pohon, kemudian ke tanah. Ke tanah meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Nah, proses penyerapan air ke dalam tanah namanya apa? Infiltrasi. Nah, infiltrasi. Artinya kalian menyimak tadi ya videonya dan melihat dengan sesama diagram siklus airnya. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian kalau ada pohon-pohon, bunga-bunga, daun-daun, pagi-pagi basah nggak? Kan? Nah, terkena sinar matahari, dia hilang airnya, kering. Kemana keringnya? Menjadi Uap air. iya, menjadi uap air menuju ke atmosfer juga. Namanya apa? Uap air dari penguapan dari pohon-pohon. Transpirasi. Nah, penguapan dari daun-daun dari pohon-pohon namanya Transpirasi. penguapan dari air permukaan seperti air laut, kolam, namanya evaporasi. Nah, sudah tahu ya, kita ingat ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, paham ya Raja? Oke. Nah, berarti siklus air tadi pertama apa dulu tadi? Pertama dari evaporasi, kemudian Kondensasi. kemudian Presipitasi. presipitasi, kemudian Infiltrasi. Ibu tadi sediakan tugas ya. Sekarang kita diskusi kelompok dulu. Ada berapa kelompok kita? 2, 3, 4 kelompok saja ya. Tidak usah lagi dipecah kelompoknya. Ini saja. Kalian buat tugasnya adalah membuat siklus air berdasarkan yang kalian ketahui. Tulis di kertas kosong ini. Sama-sama. Tahapan-tahapannya juga ya. Buat sudah ya, selesai ya. Belum ini lagi. Lagi, oke, silakan dulu. Tentukan siapa yang maju 2 orang mewakili kelompoknya ya. Satu kelompok dimasuk. Bawa gambarnya, dijelaskan tentang gambar kamu itu. Sudah Ibu. Sudah. Oke, kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok ini sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kalian kelompok 4. Kelompok kalian. Oke. Dan kita perhatikan dulu teman kita yang sama ya. Kemana saja? Tambah satu lagi temannya, satu pegang, satu jelaskan. Siapa yang mau berbicara? Kamu pegang. Nah, perhatikan ya gambar teman kita dan penjelasannya. Kami dari kelompok akan menjelaskan tentang siklus air. Pertama, penguapan air dari permukaan bibir namanya evaporasi. Kemudian
Kemudian perubahan air menjadi titik-titik air namanya kondensasi. Jatuhnya butiran air ke permukaan bumi namanya presipitasi dan menyerap. Terus air menyerap ke permukaan tanah namanya infiltrasi. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Ada mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang siklus air. Yang pertama dari lautan yang terkena sinar matahari. Mari sedikit saya. Kenapa kamu sebut itu? Sini. Lalu menjadi uap dan Tunjukkan gambarnya. yang bernama evaporasi. Lalu mereka semua terkumpul yang bernama kondensasi. Aku tahu. Kondensasi. Diperhatikan dulu sudah jelaskan gambarnya. Sudah banyak menampung air. Lalu mereka mengeluarkan titik-titik air tersebut yang kita sebut hujan, yang bernama presipitasi. Lalu Air yang hujannya air terkena tanah lalu terserap, yang disebut air tanah dan disebut juga dengan infiltrasi. Dan tanaman juga yang memiliki embun terkena sinar matahari yang bernama transpirasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk salut. Terima kasih kelompok 1. Kelompok mana lagi? 2. Habib? Habib? Jangan kalah sama saudaranya. Ayo. Dari diskusinya, dari presentasinya, semua bagus ya. Nah, cuman masih ada yang kurang berani, malu-malu. Lain kali harus lebih berani lagi ya. Oke, masih semangat belajarnya? Oke, Ibu ada tepuk siklus air. Oke, pertama, masih ingat nggak? Pernah dikasih ya? Tepuk siklus air. Oke. Nah, tugasnya kumpulkan ke sini. Depan. Yang mana dikumpulkan? Yang itu dijual-jual. Terima kasih. Nah, masih semangat belajarnya? Sekarang Ibu mau tanya dari tadi yang sudah kita pelajari, kira-kira kalian sudah tahu belum mengapa siklus air penting bagi kehidupan di bumi? Kenapa kira-kira? Supaya seluruh bumi mendapatkan air. Boleh. Supaya air bersih tidak
sebelah sini tadi. Nah, jadi itu dia ya. Mengapa siklus air harus ada dan apa manfaat air bagi kehidupan kita? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak juga. Tidak. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, oke. Tepuk semangat. Nah, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Ya, sampai di sini. Tetapi sedikit lagi penjelasan Ibu tentang menghemat air. Ya, kita harus hemat air ya, walaupun ada siklus air, tapi kita harus tetap menghemat air. Kenapa? Bisa ya, di rumah kita kerannya terus menerus kita nyalakan walaupun tidak kita pakai. Nah, orang lain yang menggunakan saluran air yang sama tidak mendapatkan cukup air, ya. Jadi bagaimana cara menghemat air? Menggunakan air secukupnya. Air secukupnya bagaimana caranya? Matikan keran bila sudah dipakai. Apalagi? Nah, dicatat ya. Sebagai PR di rumah, Ibu minta kalian buatkan poster. Poster tentang ayo hemat air. Bisa? Bisa. Sebelum pelajarannya kita tutup, ayo kita bernyanyi, mau? Nyanyinya tentang siklus air, mau? Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses pertukaran air dengan terus menerus dari bumi atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Laut, sungai menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasasi. Air meresap, itulah infiltrasi. Itu Bagaimana perasaannya hari ini? Bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang. Ada yang gak suka? Jadi seru ya belajar hari ini? Semangat ya belajar hari ini? Kasih untuk hari ini. Tutup ya pelajarannya dengan ucapan